Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ucu Tari Agil Arfianti dengan NIM 20174010008 dari kelas 6 MPIA. Di sini saya akan menjelaskan materi di mata kuliah Manajemen Perilaku Organisasi dengan materi 1. Komunikasi, 2. Kekuasaan dan sumber kekuasaan, 3. Konflik, 4. Struktur dan organisasi, dan yang kelima, budaya organisasi. Silakan disimak. Manajemen perilaku organisasi. Materi komunikasi. Apa itu komunikasi organisasi? Sebagai makhluk sosial, komunikasi adalah salah satu hal penting dan biasa kita lakukan. Aktivitas komunikasi ini diperlukan untuk membuat kita tetap dekat antara satu sama lain, serta memperlancar sebuah hubungan, baik antar keluarga, teman, maupun anggota organisasi. Selain itu, komunikasi menjadi proses menciptakan dan saling bertukar pesan antara satu sama lain. Fungsi komunikasi organisasi menurut Senjaja. Yang pertama, fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. 2. Fungsi regulasi. Berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di organisasi. 3. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dengan baik. 4. Fungsi persuasif. Dalam organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai harapan. Materi kedua, kekuasaan dan sumber kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuasaan merupakan kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Jenis kekuasaan menurut Friends dan Raven. Rewards power merupakan kemampuan seseorang pemimpin dalam memberikan janji-janji. Legitimate power, yaitu sumber kekuasaan yang diperoleh melalui kekuatan formal. Jurisdictional power, yaitu kekuasaan yang dimiliki pemimpin karena kedudukannya yang lebih kuat. Reference power, kekuasaan yang dimiliki pemimpin karena berkarisma atau berkepribadian menarik. Expert power, kekuasaan yang didasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan informas. Materi ketiga, konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah suatu hal yang tak terhindarkan dalam hubungan sosial, tak terkecuali dalam organisasi. Ketidaksesuaian tujuan dan nilai-nilai pribadi seseorang dalam hal tertentu seringkali sangat resisten terhadap konflik. Konflik secara umum tak dapat dihilangkan sepenuhnya. Konflik hanya bisa ditekan atau dikurangi kualitas, kuantitas, dan intensitasnya. Konflik bahkan telah menjadi realita hidup yang harus diterima dan dijalani tak hanya dalam lingkungan organisasi, bahkan dalam lingkup kecil dan pribadi seperti keluarga. Dalam organisasi, konflik biasanya timbul akibat adanya masalah-masalah hubungan pribadi dengan struktur organisasi. Proses terjadinya konflik menurut Hendrik yang dikutip oleh Unila SID. 1. Peristiwa sehari-hari ditandai adanya individu merasa tak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. 2. Adanya tantangan. Apabila terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapatnya. Tiap anggota menganggap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan standar dan aturan organisasi. 3. Timbulnya pertentangan. Masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Jenis konflik menurut Hani Handarko. Dalam diri individu, konflik ini terjadi apabila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan. Antar individu, konflik ini seringnya diakibatkan oleh perbedaan kepribadian antar individu dan kelompok, berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Antar kelompok, terjadinya karena adanya pertentangan kepentingan antar kelompok. Dan yang terakhir, antar organisasi. Konflik yang biasanya timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Materi keempat, struktur dan organisasi. Apa itu struktur organisasi? Berdasarkan laman Wikipedia, struktur organisasi merujuk pada kerangka atau tata letak sistematis yang digunakan dalam sebuah organisasi untuk membagi, mengorganisir, dan mengkoordinasi tugas-tugas dan tanggung jawab antara anggota organisasi. Struktur organisasi biasanya didasarkan pada hierarki dan
garis tanggung jawab yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas atau keputusan di dalam organisasi. Struktur organisasi mencakup bagaimana tugas-tugas dan tanggung jawab dipecah menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil, bagaimana tugas-tugas dan informasi dialokasi di antara unit-unit ini, dan bagaimana unit-unit ini saling berhubungan dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Unsur-unsur pokok dalam organisasi. Formalitas. Dalam sebuah organisasi ditemukan peraturan tertulis, bentuknya dibukukan atau ditempel di dinding. Selain itu, terdapat peraturan tidak tertulis yang berbentuk norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di organisasi. Sentralisasi. Maksudnya tempat atau pusat pengambilan keputusan. Selain sentralisasi, juga bersifat desentralisasi, yang berarti soal kebijakan diserahkan kepada bagian-bagian tertentu. Tidak perlu menunggu keputusan pemimpin pusat. Kompleksitas merupakan elemen penting dalam berorganisasi. Suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan efektif andai tidak didukung dengan koordinasi, komunikasi, dan pengawasan. Ragam struktur organisasi. Struktur fungsional, struktur yang pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan tugas manajemen. Struktur divisional, struktur yang pengelompokannya berdasarkan pada kesamaan produk, layanan, pasar, dan lokasi. Struktur matrik, gambaran dari struktur fungsional dan struktur divisional. Struktur komite, struktur yang tugas-tugas tertentu dikerjakan secara kolektif oleh beberapa orang, termasuk tugas kepemimpinan. Struktur tim kerja, struktur organisasi yang bersifat kontemporer dan dibuat suatu demi menanggulangi suatu proyek yang tiba-tiba atau tidak terduga. Materi kelima, budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Setiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki sistem atau ciri khas masing-masing yang disebut budaya organisasi. Hal ini tentu berkaitan dengan citra sebuah perusahaan atau organisasi di lingkungan luar. Tapi budaya organisasi tentu berbeda dengan budaya suatu wilayah atau negara yang berkaitan dengan adat istiadat. Karena itu, perlu memahami definisi budaya adat, fungsi hingga jenis-jenisnya. Budaya organisasi khususnya arti budaya tidak hanya mengacu pada adat istiadat dan kebudayaan suatu wilayah di Indonesia, tetapi juga bisa ciri khas organisasi. Ciri khas sebuah organisasi ini bisa dikatakan sebagai budaya organisasi. Budaya adalah seperangkat pemahaman penting yang berkembang, diyakini dan diterapkan oleh suatu kelompok, sedangkan organisasi adalah suatu kelompok orang dari berbagai latar belakang berbeda, bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Asumsi dasar mengenai teori budaya organisasi. Asumsi terhadap nilai organisasi. Asumsi teori budaya organisasi ini mengacu pada nilai organisasi yang merupakan standar dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sebuah budaya. Asumsi terhadap simbol budaya organisasi. Penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Setiap perusahaan pasti memiliki budaya organisasi yang bervariasi dan interpretasi tindakannya juga beragam. Perbedaan budaya dalam organisasi justru seringkali menjadi kekuatan dari organisasi tersebut. Fungsi budaya organisasi. 1. Meningkatkan rasa kepemilikan. 2. Alat untuk mengorganisir. 3. Meningkatkan kekuatan organisasi. 4. Mengontrol perilaku. 5. Mendorong kinerja anggota. 6. Menentukan tujuan organisasi. Jenis budaya organisasi menurut Nae dan Mondi. Budaya organisasi yang terbuka dan partisipan ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang lebih tinggi dan rasa percaya pada bawahan atau anggota organisasi. Selain itu, memiliki sifat komunikasi yang lebih terbuka, pemimpin yang suportif dan perhatian, penyelesaian masalah bersama, otonomi bekerja, serta berbagai segala informasi. Jenis kedua yaitu budaya organisasi yang tertutup dan otokratis, ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, tetapi tidak didukung dengan rasa saling percaya. Maksudnya, pencapaian tujuan dari organisasi ini lebih dipaksakan oleh pemimpin ke anggotanya. Bahkan, budaya organisasi yang tertutup ini juga memiliki sifat kepemimpinan otokrasi yang kuat. Itu dia sedikit materi tentang manajemen perilaku organisasi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.